kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di ini. Dan rekan Dakta, pagi hari ini kami akan masuk dalam perbincangan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan syukur alhamdulillah melalui sambungan Zoom kami bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ada Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Abdul Jabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Bapak juga sehat. Nampaknya segar ini Bapak ya. Alhamdulillah. Iya, sedang di Bandung atau di Bekasi nih, Bapak? Sedang di Bekasi. Sedang di Ya, Bekasi. kita banyak ini sidang-sidang yang diikuti melalui Zoom. So, hampir hanya paling banyak kita boleh itu 40% hadir. Yang lain harus melalui Zoom. Jadi di DPRD Provinsi Jabar juga masih dengan prokes ya Pak, dibatasi ya? Prokes dibatasi. Baik, tema kita hari ini membahas tentang optimalisasi kinerja DPRD jelang akhir tahun. Tentu masyarakat juga ingin mengetahui apa saja yang sudah dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau Bapak sendiri di Komisi 3 dan Bapak dari Dapil berapa Pak? Saya di Komisi 3 dari Dapil Bekasi ini. Dapil Bekasi Dapil 9 gitu. Oke, Dapil 9 ya. Dapil 9 ini meliputi Kabupaten Bekasi ya, salah satunya ya. Ya, bukan. Jadi hanya satu kabupaten saja, Kabupaten Bekasi. Oh, Kabupaten Bekasi. Jadi kalau warga Bekasi Kabupaten yang ingin tahu update terkini apa saja yang sudah dilakukan DPRD Provinsi nanti akan disampaikan oleh Pak Abdul Jabar. Pak, di awal mungkin kita ingin mengetahui sampai dengan menjelang akhir tahun ini agenda kegiatan dari DPRD Provinsi Jawa Barat apa saja? Ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi ke bahwa fungsi daripada DPR itu ada 3 kan, ada penganggaran, ada pengawasan, ada pembuat kebijakan. Nah, kesibukan kita pasti beredar pada hal 3 ini sampai kepada akhir tahun ini juga. Nah, yang paling menyibukkan sekarang adalah masalah penganggaran. Karena apa? Kita menjelang penghujung tahun itu kita harus membuat anggaran yang akan kita pakai untuk tahun 2022. Dan oleh peraturan undang-undang itu harus selesai 1 bulan sebelum berjalan. Artinya apa? Tanggal 30 November ini itu APBD sudah harus kita sahkan. Harus kita sahkan untuk tahun yang akan datang. Kalau enggak akan terlambat. Sebab ada proses yang akan dilakukan. Setelah kita buat penganggaran itu sama dengan pemerintah daerah dengan gubernur dan seluruh aparatnya, nanti akan setelah kita sarung bersama akan kita kirim ke Departemen Dalam Negeri. Dan di Departemen Dalam Negeri itu punya waktu yang akan dia periksa kan tidak sedikit. Ada paling tidak 34 provinsi dia harus periksa. Nah, setelah diperiksa dikembalikan lagi kepada kita. Nah, kalau sudah sesuai dengan aturan yang ada, misalnya untuk pendidikan itu harus 20% dari anggaran ada untuk pendidikan. Kemudian 10% adalah anggaran untuk kesehatan dan yang lain-lainnya. Nah, setelah itu barulah kita disahkan kembali setelah selesai diverifikasi oleh Departemen Dalam Negeri. Makanya kesibukan teman-teman terutama yang di Badan Anggaran ini luar biasa. Sebab Badan Anggaran itu hampir 50% lebih. Ya, 50% tambah 1 dari anggota DPR berada di Badan Anggaran. Oke. Nah, sampai dengan hari ini proses untuk penetapan APBD seperti apa, Pak? Nah, kita sudah selesai membuat kebijakan umum anggaran bagaimana, kemudian plafon sementara sudah kita siap, dan sekarang Pak Gubernur dengan aparat dengan DPRD sedang menyusun yang plafon ini untuk apa saja yang harus kita siapkan. Dan insya Allah di akhir tanggal 30 nanti kita sudah harus rapat paripurna untuk mengesahkannya supaya bisa dikirim ke Departemen Dalam Negeri begitu. Insyaallah. Jadi ini untuk apa? Untuk agenda. Nah, tetapi di akhir tahun sampai dengan akhir tahun ini berapa raperda atau perda yang sudah disahkan oleh DPR di Jawa Barat? Ya, jadi insya Allah nanti kita akan ada sosialisasi perda yang akan kita sampaikan, yang telah kita lakukan di tahun anggaran ini, ya. Itu paling banyak sekali perda yang telah kita lakukan. Paling tidak sampai akhir tahun ini nanti ada sekitar
12 tambah 6 ada 18. Yang sudah selesai baru 12. Ada 12 yang telah selesai perda itu. Kemudian ada lagi 6 perda yang sedang kita garap. Kita akan selesaikan sampai akhir Desember ini. Satu diantaranya adalah tentang biaya pemilu untuk tahun 2024. Itu harus ada, sudah dianggarkan dari sekarang. Sebab kan kita akan memakai uang banyak untuk biaya pemilu pada tahun 2024. Itu tidak bisa kita anggarkan untuk 1 tahun pada tahun 2024. Sebab kalau seluruhnya biayanya kita anggarkan pada itu nanti tersedot luar biasa, sehingga itu kita bagi-bagi. Jadi mulai dari tahun 2021, 22 kita udah buat, masukkan. Jadi paling tidak kita bagi 3 gitu kan. Ya, jadi sekarang ini sedang perundingan berapa banyaknya, kita minta kepada KPU, minta kepada pelaksana seberapa anggaran ini semua yang harus kita lakukan. Misalnya habis 1,5 triliun misalnya. Nah, kalau 1,5 triliun akan habis, berarti kita akan bagi-bagi 500 miliar harus kita siapkan tahun 2021, 522, tahun 2023, 2024 seperti itu. Oke. Itu yang kita. Iya, terkait dengan perda, masyarakat juga mungkin ingin mendapatkan gambaran, Pak Abdul Jabar, implementasi atau pengawasan, karena biasanya perda ini hanya diketok, tetapi lemah dalam pengawasan dan implementasi di lapangannya. Nah, makanya mulai tahun ini kita akan buat sosialisasi kepada masyarakat. Jadi setiap anggota DPR itu nanti akan ada setiap reses. Jadi setelah reses itu jadi ada 3 kali dalam 1 tahun kita akan memberikan penjelasan kepada masyarakat apa sebenarnya perda yang telah dilakukan kan. Sebab perda itu pertama sekali kan yang pertama dia harus ada undang-undangnya yang menjadi dasar. Dari undang-undang itu kalau kita buat perdanya. Dari perda ini pelaksanaannya itu harus ada peraturan ketetapan gubernur yang akan apa yang akan biaya yang harus dilakukan, siapa aparatnya yang akan dilaksanakan. Nah ini dan itu biasanya memakan waktu. Jadi kalau perdanya itu kita baru selesaikan tahun ini misalnya, itu tidak akan bisa terlaksana dalam 6 bulan ya. Sebab kan harus ada dulu peraturan gubernur, kemudian kita harus buatkan anggarannya. Nah, mayoritas dari perda yang kita tetapkan tahun ini, kalau berhubungan dengan anggaran-anggaran yang pelaksanaannya, pasti akan kita baru mulai pada tahun pelaksanaannya 2022 seperti itu. Kalau enggak nanti siapa yang pelaksanaannya, dari mana biaya yang harus kita keluarkan, tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Jadi ini. Nah, oleh sebab itu kita perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat sesungguhnya perda itu kayak apa dan pelaksanaan. Kecuali perda-perda yang berhubungan dengan APBD itu biasanya untuk tahun itu sekaligus kita harus hanya perubahan tentang APBD, penetapan APBD, ya, kemudian perubahan daripada BUMD kita misalnya perda-perda itu. Nah itu memang bisa langsung terlaksana. Yang mungkin masyarakat tidak tahu, cuma prosesnya itu ada dilakukan. Tapi kalau yang berhubungan dengan masyarakat, contohnya misalnya kita membuat perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Apa yang harus dibiayai, apa yang harus diberikan oleh pesantren, oleh pemerintah kepada pesantren. Ini baru kita tetapkan tahun 2021. Belum bisa kita lakukan 2021 ini, sebab kita harus masukkan ke dalam anggaran pembiayaannya pada tahun 2022. Dan Pak Gubernur tentu harus membuat keputusan apa yang harus dilakukan oleh dia. Nah ini mungkin yang perlu. Nanti sosialisasi itu akan kita beritahukan kepada masyarakat seperti itu. Sehingga jangan mengatakan, ini perdanya bentuknya ada, tapi nggak bisa dilaksana. Tidak, sebab kalau perda kita tetapkan, ada kebijakan di lapangan yang harus diperhatikan, kemudian pembiayaan dari mana, siapa yang akan melaksanakannya, itu harus dianggarkan dari APBD kita. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Itu tadi di awal. Ya. Nah, terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 khususnya di Jabar, seperti apa Pak DPRD? Nah, kan pemerintah telah memberikan kebijakan dalam sebuah undang-undang tentang COVID itu, sehingga Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden diberikan oleh undang-undang itu keleluasaan untuk memakai anggaran yang tadi untuk pembangunan dipakai untuk COVID, ya, untuk COVID. Jadi sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah kita misalnya tetapkan sebelumnya, tetapi karena
ada kondisi yang perlu penyelesaian untuk COVID ini, maka kegiatan itu dicoret, artinya atau di refocusing istilahnya dalam itu, dia buat fokus kepada yang lain khusus untuk COVID, dan ini yang dilakukan oleh gubernur. Tahun ini, tahun 2020 ya, itu Pak Gubernur itu melakukan perubahan APBD itu sampai 5 kali untuk menangani, karena kondisi kita yang luar biasa. Tahun seperti kemarin pada bulan apa yang kita sangat luar biasa kan, itu semua keuangan harus difokuskan ke sana. Jadi hal-hal lain yang tidak bisa diundur untuk tahun yang akan berikutnya itu harus dirubah. Itu yang dilakukan oleh. Nah, sehingga misalnya kita isolasi yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah misalnya kan, bersama dengan pemerintah pusat, itu harus diambil dari APBD kita. Sehingga APBD kita itu tersedot untuk COVID itu hampir 8 triliun. Itu. Jadi ini yang mungkin perlu dipahamkan kepada masyarakat. Halo. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Halo Pak. Halo ya. Terputus Bu ya. Halo. Pak bisa sempat putus ya Bapak ya. Tapi saya enggak ini. Oh itu ya, oh ya. Oh, kita lagi break. Oke. Udah bisa sambung lagi ya Pak kita ya. Agak ini ya. Agak down dikit kayaknya tadi Pak. Oh ya, oke. Pak, setelah ini kita masuk untuk dapil Bapak kabupaten ya, mungkin ya. Ya. Kalau nanti ada tambahan-tambahan lagi yang mau Bapak sampaikan dalam konteks Jabar atau juga kabupaten, boleh Pak? Ya, boleh. Bagaimana Bu tentang? pukul 8 hingga 9 pagi on air melalui Zoom Radio Dakta 107 FM bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih berbincang bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 9 ini untuk Kabupaten Bekasi. Nah, Anda warga Kabupaten Bekasi yang ingin bergabung, bertanya langsung terkait dengan apa saja agenda-agenda yang sudah dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, atau khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, progresnya apa saja, Anda bisa hubungi kami di 8816363 atau WhatsApp kami 0815 11 107 107. Pak Abdul Jabar, kita lanjutkan kembali. Pak, kalau bicara tentang DPRD tentu bicaranya tentang masyarakat ya, warga, bagaimana aspirasi, keluhan yang selama ini juga disampaikan. Nah, kalau untuk Kabupaten Bekasi, persoalan atau keluhan apa yang banyak disampaikan oleh masyarakat ke Bapak? Oh ya, makasih. Ada dua hal yang paling sering kalau kita reses bertemu dengan masyarakat itu. Sebab kita reses ini kan 3 kali dalam 1 tahun kita akan reses. Jadi sekali 4 bulan kita akan reses bertemu dengan masyarakat di sini.
Nah, dalam reses-reses itu yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat ini adalah masalah banjir di beberapa perumahan yang disebabkan oleh kali yang meluap. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, masalah infrastruktur milik provinsi yang ada di Kabupaten Bekasi, yaitu Jalan Lemah Abang sampai ke Cibarusa. Dan jalan sepanjang Kalimalang. Ini yang paling sering ini kalau udah setiap reses pasti ini akan sampai kepada kita. Nah, ini kalau yang begini kita akan sampaikan. So, setiap reses itu sesungguhnya kita mendengarkan apa yang dibuatkan oleh masyarakat dan kita buatkan laporannya. Laporannya itu baik tertulis ataupun laporannya itu juga akan kita sampaikan di dalam paripurna. Jadi setelah kita reses itu biasanya ada laporan dari setiap daerah yang diwakilkan kepada misalnya dari komisi-komisi dari fraksi PKS menyampaikan dari daerah apa ABC yang sebanyak ini yang 27 daerah itu akan menyampaikan sesuai dengan anggota DPR yang ada. Nah, itu kita sampaikan kepada DPR dan dari DPR pun disampaikan kepada gubernur dan akan menjadi perhatian oleh Pak Gubernur ini. Nah, itulah yang akan dijadikan sebuah landasan untuk membuat kebijakan di dalam pembuatan anggaran yang akan datang inilah. Nah, oleh sebab itu ada 3 kali biasanya dalam setiap tahun kita akan lakukan. Misalnya nanti ini bulan Desember saya akan lakukan. Kemudian nanti pada awal tahun sekitar bulan Februari atau bulan Maret itu akan kita lakukan lagi sekali lagi. Dan nanti pada bulan Juli kita akan lakukan sekali lagi. Nah, dari semuanya ini kita akan gabungkan dan kita akan sampaikan kepada DPR kepada DPR dan DPR juga menyampaikan kepada gubernur untuk bisa dimasukkan dalam perencanaan. Itu yang keluhan yang kita lakukan. Nah, ini penyampaian keluhan-keluhan. Nah, khusus masalah masalah yang berhubungan dengan normalisasi infrastruktur kali. Ini yang paling banyak tahun kemarin itu kan ada Kali Jambe misalnya, ya kan? Kali Sadang, Kali Blencong, Kali Cimbubu, ya, pintu air Kalimalang, ada di Sukawangi juga ada namanya Gobang Hulu kalau gitu di sini. Kemudian ada di Trumajaya juga, ada di Tambun Utara juga namanya Kali Serenseng. Ada Kali Busa di Tambun Utara. Itu disampaikan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah itu tahun 2021 itu diturunkan anggaran. Anggaran misalnya di Kali Jambe itu ada untuk di Tambun Selatan itu untuk normalisasinya itu baik yang kali utama dengan subnya itu mengeluarkan sekitar 5 miliar untuk Kali Jambe dan yang lain-lain. Jadi saya sempat lihat kemarin itu infrastruktur khusus untuk Kabupaten Bekasi yang khusus kali saja, yang normalisasi kali itu ada sekitar 21,5 miliar yang diturunkan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki. Nah, itu kan diserahkan kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan normalisasinya, bukan dilaksanakan oleh provinsi langsung, tapi pelaksananya pasti adalah di kabupaten ini. Ini yang seperti itu. Nah, khusus dalam masalah jalan di Lemah Abang, Cibarusa dan sepanjang Kalimalang itu persoalannya kan ada 2 masalah. Masalah yang pertama adalah pembebasan lahan-lahan yang di situ. Di situ kan ada masalah infrastruktur ini di sini nih. Ada dulu pemerintah provinsi itu akan menyiapkan pembiayaan untuk perbaikannya. Tapi ada pelebaran yang harus ada kontribusi dari Kabupaten Bekasi begitu. Kabupaten Bekasi. Nah, ini yang perlu sinkronisasi yang harus kita lakukan pada saat ini. So, kalau hanya yang sedikit itu kita perbaiki, lebarnya drainasenya kita tidak perbaiki, dia akan begitu diperbaikin besok udah rusak lagi. Nah, jadi ini harus dibebaskan dulu untuk drainasenya. Seperti itu. Ini termasuk beberapa salah satu keluhan yang sering juga disampaikan oleh pendengar kami melalui WhatsApp nampaknya. Jadi penjelasan Jabar ini mudah-mudahan bisa memberikan. Nah, tapi mungkin dengan kondisi seperti ini
kan masyarakat tuh seperti ini ya Pak, ketika mereka melaporkan mereka ingin itu direspon ya, direspon. Ketika respon itu baik mereka akan mengapresiasi terkait dengan hal itu. Nah kira-kira dalam kondisi untuk Jalan Cibarusah, Lembah Abang ini seperti apa yang bisa disampaikan kembali ke masyarakat ini Pak Abdul Jabar? Ibu, jadi begini, kan uang yang akan kita pergunakan untuk perbaikan jalan itu adalah uang masyarakat sendiri. Ini harus kita pahami. Yeah. Masyarakat tidak merasa kadang-kadang padahal duit itu duit dia. Harus itu harus dia jaga, dan harus dilakukan dengan tepat. Ya, berapa banyak saya sering kalau ada reses bertemu karena saya di bagian keuangan, saya tanya sama ibu sebenarnya nyumbang sama pemerintah itu berapa banyak? Nggak ada. Padahal dia mengeluarkan uang dia untuk memberi kepada. Saya tanya, ibu punya motor berapa? Saya punya motor 3 di rumah. Dari motor 3 itu ibu wajar pajak berapa? Ya paling tidak 1 juta dari ketiga-tiganya. Punya mobil lagi? Iya punya mobil. Kemudian ibu belanja nggak di supermarket? Iya belanja di supermarket. Ya itu artinya semua pajak-pajak dari itu tuh yang itulah yang dipakai oleh Pak Gubernur. Saya bilang, ibu tahu nggak? Saya bilang, coba aja motor di seluruh Jawa Barat ini ada 16.500.000 unit. Kali 300.000 itu baru motor aja. Yeah. Berapa uang yang harus kita. Dan itulah sesungguhnya uang yang akan kita pakai untuk pelaksanaan. Dan tapi harus ingat, uang itu masuk kan bukan sekaligus. Ada sepanjang tahun kan? Betul. Baru masuk, itulah yang akan direncanakan pemakaiannya oleh DPR. Ini yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, masyarakat ini kan banyak. Proses yang akan dilakukan oleh penyusunan pembangunan itu bermacam-macam. Mulai dari ada musyawarah pembangunan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Barulah jadi sebuah perencanaan besar. Nah, akhirnya apa? Ya kan yang minta lebih banyak daripada anggaran yang ada. Ini persoalan kita. Persoalan kita. Di Jawa Barat ini, Kabupaten Bekasi ini kabupaten kaya. Jangan dibandingkan dengan kabupaten yang di sana tuh di timur-timur kita. APBD kita di Kabupaten Bekasi ini, yang APBD kabupatennya aja hampir 7 triliun. Kalau mereka di sana cuma 1,5 triliun, 2 triliun. Itu yang berbagi kita akhirnya kan. Di sana perlu jalan panjang juga, tidak punya sama sekali pembiayaan. Di sini lebih banyak uangnya, hampir 3 kali lipat dari kabupaten-kabupaten yang lain. Nah itu. Nah walaupun demikian, hasil daripada hasil dari pajak motor dan pajak mobil itu 30% dikembalikan kepada daerah sendiri. Walaupun itu dikumpulkan oleh provinsi, tapi 30% diberikan kepada kabupaten. Besar itu. Ya, yang harus dilakukan. Nah, oleh sebab itulah ada pemerintah daerah membuat perencanaan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten ini. Nah, provinsi kita tuh punya uangnya hanya 40 triliun yang akan diberikan kepada pembangunan untuk 27 kabupaten. Jadi dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi luar biasa. Kalau kita bagi aja yang 40 triliun bagi 27 nggak sampai 1,5 triliun cuma kalau dibagi-bagi nanti. Tapi kan tidak bisa seperti itu kan? Tidak bisa seperti itu anak pembiayaannya. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat. Nah, prosesnya panjang. Yang diajukan tahun ini, tahun 2021 itu akan baru kita alokasikan uangnya untuk tahun pembangunannya pada 2022. Karena yang 2021 itu udah diminta oleh kita buat perencanaan tahun 2020. Seperti itulah kerja pemerintah itu. Nah, ini mungkin perlu kita pahami kepada masyarakat kita bersama-sama gitu. Jadi bukan tidak diperhatikan, tapi ada proses yang panjang yang diperbaiki itu adalah banyak antrinya. Uang kita hanya sedikit, dan inilah yang akan dilakukan kebijakan oleh pemerintah daerah baik tingkat kabupaten atau tingkat provinsi dan pusat pun demikian. Begitu, Bu.
Baik, Pak Abdul Jabbar, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk kita akan mengetahui bagaimana sih koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Iya. Pemprov Jawa Barat terkait dengan pembangunan infrastruktur. Nah, termasuk kalau rekan Dakta yang ingin bertanya langsung, silakan. Perbincangan kami di pagi hari ini bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat akan kami lanjutkan setelah jeda yang berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Jalan Cibarusa, Lemah Abang itu Pak, termasuk Bertanya yang jawab lumayan Islamat sering kita dapat keluhan tuh Pak. Ustadz Abu Hima. Ya, iya Bu. Model masyarakat kita ini kan maunya instan nih, ketika disampaikan maunya langsung gitu ya. Sementara ada proses tadi kan yang harus dijalani oleh DPR ya Pak. Iya betul. Jadi memang ada perbaikan sedikit yang dana cadangan ya, tapi itu hanya yang paling menambal-nambal jalan. Tapi kalau memperbaiki secara keseluruhan nggak bisa sekali gitu. Yang sahih Pak, setelah ini mungkin bisa kita masuk ke tentang banjir ya Pak mungkin. Nazilah yang boleh. Ya, Pak. Ya. Selama sebulan penuh di waktu subuh, duhur, asar. Ini banjir di utara nampaknya belum ada solusi juga dari BBWS ini ya Pak. Ininya. Iya. Mereka ya lebih kewenangannya karena dari kabupaten sudah nggak ada kewenangan lagi kan terkait dengan. Oh iya, di provinsi juga enggak Bu. Jadi itu kita harus bekerja sama dan itu harus proyeknya proyek pusat Bu. Nggak bisa itu. Oh jadi itu sudah tanggung jawab pusat sama BBWS ya Pak? Pusat. Ya BBWS itu. Ya, bertanya jawab itu kok sulit banget ya Pak sampai sekarang belum ini juga untuk utara itu Pak. Ya masalah ini kan besar kan Bu ya. Jadi harus perencanaan yang global benar harus dibuat. Jadi bagaimana agar air yang datang dari atas ini, dari hulu ini bisa terkendali di hilirnya. Ini persoalan. Jadi ini perlu penanganan luar biasa. Berhak. Jadi dulu memang ada perencanaan akan kita buat dam itu dibuat semuanya. Kan daerah kita ini Jabodetabek ini dilewati oleh 13 sungai Bu. Melalui Dakta Peduli, hewan akik akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021 880 7426 atau 880 7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi. Kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Hai guys, jangan lupa ya, ntar sore pantengin TV, ada siaran masak-masak loh. Wah, pasti ada chef favorit gue dong. Widih, seneng banget sih lo kalau udah urusan masak-masak. Tapi boleh nggak gue nontonnya di rumah lo aja? Soalnya TV gue banyak semutnya. Iya, hari gini TV masih banyak semut. Pakai TV satelit dong, channelnya banyak, mau pilih yang edukasi, hiburan, tayangan lokal, sampai internasional lengkap. Udah gitu, kalau belinya di Radio Dakta, gratis biaya pemasangan untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Wah, asik tuh. Coba ngasih taunya dari dulu. Gue kan nggak perlu geser-geser antena mulu deh. Woi, langsung hubungi Radio Dakta 021 880 7426 880 7427 atau WA 0815 11 107 107. Syarat dan ketentuan berlaku. Spesial potongan harga Rp75.000 untuk pemasangan di bulan ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas.
Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali di pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami bersama dengan narasumber Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS. Tema kita tentang optimalisasi kinerja DPRD jelang akhir tahun. Tadi di awal Pak Abdul Jabar sudah menjelaskan agenda-agenda yang sekarang juga sedang dikebut oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Anda warga kabupaten ingin bergabung silakan di 8816363. Pak Abdul Jabar, sebelum kita ke persoalan banjir, ini ada Pak Irfan yang bertanya, tadi disebutkan, saya baru bergabung, disebutkan tentang perda pesantren. Pak, seperti apa implementasinya bagi para pesantren-pesantren nanti dengan adanya perda ini? Ya, langsung saya jawab. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi perda pesantren ini baru kita sahkan pada akhir tahun 2000. Dan itu baru kemudian kan setelah disahkan oleh DPR itu kan harus difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. Artinya kemudian mengesahkan dulu. Itu udah Januari dan kemudian setelah itu baru kita sahkan menjadi perundang-undangan dan kemudian ditetapkan bersama dengan Pak Gubernur gitu. Jadi pada bulan Februari tahun 2021. Nah, yang belum keluar sekarang, yang sedang kita tunggu adalah ininya Pak Gubernur, keputusan Pak Gubernur, aturan Pak Gubernur tentang apa saja fasilitasi yang akan diberikan sesuai dengan aturan ini, sesuai dengan perda ini yang kita lakukan. Nah, kita di dalam perda ini tidak berbicara tentang masalah pendidikannya. So, pendidikan itu adalah arenanya bukan DPR, tapi arenanya adalah Kementerian Agama. Jadi bagaimana proses di dalam itu ada urusan Departemen Agama. Jadi kita tidak boleh mengotak-atik itu bukan wewenang kita. Yang wewenang yang kita lakukan di sini ialah bagaimana kita membuat sebuah fasilitasi kepada pesantren ini agar pesantren ini bisa mandiri dalam arti kata dalam pembiayaannya. Apa sisi yang bisa dikembangkan dalam bidang ekonomi sehingga dengan demikian para anak didik yang ada sana bisa hidup atau bisa dibiayai dengan biaya yang lebih murah dengan adanya fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya pengembangan produk apa yang akan dibuat dan segala macamnya. Nah, ini sebenarnya. Nah, insya Allah nanti kita akan lebih jelas kalau kita akan melakukan sosialisasi perda ini pada tanggal 15-16 insya Allah pada bulan Desember kita akan turun bersama-sama dengan di kabupaten ini kan ada 7 orang anggota DPR kita dari kabupaten ini. Nah, dari 7 ini akan diperintahkan untuk melakukan sosialisasi mungkin paling tidak kalau 1 orang di 2 titik berarti ada 14 titik yang harus dilakukan selama 2 hari itu nanti. Nah, nanti satu di antara yang akan kita jelaskan adalah tentang penyelenggaraan pesantren ini. Tapi pada umumnya seperti itu. Jadi yang kita melakukan ialah memfasilitasi pemerintahnya. Nah, sayangnya sampai hari ini kita sedang menunggu minta Pak Gubernur belum pergubnya belum keluar. Sehingga kita harapkan dalam bulan-bulan ini paling tidak awal Desember ini sudah ada pergubnya sehingga kita bisa membuat perencanaan fasilitasi apa yang bisa kita masukkan di dalam anggaran pada tahun 2022 itu insya Allah. Oke. Itu yang bisa. Pak Abdul Jabar, ini kalau tidak salah perda pertama yang disahkan di Indonesia ya Pak ya, perda pesantren ini ya? Iya, jadi sebenarnya tidak pertama, sebab ada yang lebih dulu dari kita, yaitu di Aceh. Tapi Aceh itu dia tidak berlandaskan kepada undang-undang pesantren yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena dia punya konun sendiri, punya aturan sendiri. Jadi kan daerah istimewa mereka bisa membuatkan perda sendiri. Nah, kalau dalam yang menyangkut sesuai dengan perdanya dengan undang-undang pesantren, memang ini adalah perda pertama untuk di Jawa Barat ini. Makanya kita meminta kepada kabupaten-kabupaten kita, sebab provinsi Jawa Barat ini adalah provinsi yang
pesantrennya terbanyak di Indonesia. Nomor satu kita yang banyak, nomor duanya itu adalah Jawa Timur. Oleh itu kita minta supaya Pak Gubernur benar-benar membuat perhatian dalam bidang ini. Oke, nah sebelum ada Perda ini, DPRD Provinsi Jawa Barat melihat upaya-upaya atau dukungan terkait dengan pesantren, produk pesantren bagaimana, Pak Abdul Jabar? Nah, sebelum Perda ini ada, kita kan tidak bisa membuat nomenklatur ini adalah di dalam apa ini? Di dalam nomenklatur di dalam APBD kita menyebutkan ini bantuan hibah atau apa saja untuk bantuan untuk misalnya ini pembiayaan pembinaan pesantren kita tidak bisa buat. Yeah. Nah, karena tidak ada dasarnya. Nah, oleh sebab itu kita minta Pak Gubernur pada yang akan datang membuat ini. Yang sebelumnya kita akan hanya berikan pada hibah untuk pesantren ini, hibah untuk sekolah ini, hibah begitu aja jadinya. Jadi yang akan kita dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan ini nanti kita akan lebih banyak terprogram lebih bagus daripada apa yang kita lakukan pada saat ini. Kalau hibah itu ya sesuai dengan ajuan daripada pesantrennya saja. Ya? Tapi kita meminta gubernur membuat perencanaan dia yang akan memberikan gitu. Okay. Jadi kalau selama ini dimintakan oleh pesantren baru kita buat, sekarang kita meminta gubernur merencanakan apa yang mau diberikan kepada pesantren. Begitu jadi. Baik. Pak Abdul Jabar, ini di menjelang akhir tahun yang sering sekali menjadi keluhan masyarakat adalah tentang banjir, apalagi masyarakat di wilayah utara. Pak, apa kira-kira update yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya dalam hal penanggulangan banjir yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat? Ya, jadi penanganan baik oleh kabupaten, baik oleh provinsi itu baru parsial-parsial yang kita lakukan. Contohnya Kali Jambe. Yeah. Kali Jambe itu kan hanya mengeluarkan air yang tadi menumpuk di satu tempat, kemudian kita alirkan ke Kali Jambe. Tapi Kali Jambe sendiri akan sampai kepada aliran sungai besar. Nah, kalau sungai besarnya naik, Kali Jambe-nya kan juga akan air turunnya juga akan lambat, bukan ya? Jadi akhirnya juga akan banjir. Nah, persoalan itulah sebenarnya yang jadi persoalan selama kenapa ini, karena kalau kita lihat baik di Kota Bekasi ataupun Kabupaten Bekasi, itu kan perumahan-perumahan kita ini kita buat dulu adalah di atas situ-situ yang mengumpulkan air. Contohnya aja kalau di kota itu ada namanya perumahannya apa? Rawa bebek, rawa tembaga, rawa buaya, rawa apa lagi. Yeah. Artinya dulu itu adalah tempat air kan, tempat situ pengumpulan air. Nah itulah yang dibawa. Sekarang airnya itu begitu datang tidak ada tempat, dia cari tempatnya. Itulah akhirnya perumahan-perumahan kita tenggelam karena memang dulu itu adalah situ yang kita uruk. Oleh itulah pemerintah pusat sebenarnya Pak Jokowi terakhir ini kan dia pernah datang ke di daerah kita ini di baik Kerawang atau Bekasi untuk harus membuat beberapa situ lagi. Jadi ada mau dibuat situ yang memang di situ saat ini bisa kita buat jadi penampungan air kan banjirnya di Bekasi itu akibat di Citarum meluap akhirnya masuk ke Nena. Nah, karena apa tidak ada air yang meluap di situ di sungai ini, tidak ada tempat yang dia cari. Nah, oleh sebab itulah ada 13 situ yang akan dibuat oleh pemerintah. Kenapa? Karena yang mengaliri Jabotabek ini dari hulu sungainya itu ada 13 sungai. Nah, kalau sungai ini meluap, akhirnya masuklah ke perumahan-perumahan kita. Ditambah dengan hujan. Jadi hujan datang dari atas di tempat kita, kemudian sungainya juga airnya penuh, sehingga air yang ada di tempat kita ini, di perumahan kita tidak masuk ke sana. Tambah lagi kalau sedang hujan, air datang dari depan, kemudian laut kita pada waktu itu pasang. Udah, itu semakin menjadi-jadi, tenggelam kita. Makanya ada keinginan dulu dari pemerintah, ya sekarang mungkin kita nggak tahu, saya belum tahu itu perencanaan seperti dulu ada
keinginan untuk membuat dam di sana. Jadi di antara sungai pertama yang 13 itu didam sampai ke ujung sana, sehingga air sungai itu masuk pada dam. Nah, kemudian kenapa? Karena perlu dam agar kalau air lautnya tidak pasang, tidak akan masuk ke dalam. Jadi air sungai ini hanya sampai di dam itu aja, kemudian akan dipompakan keluar gitu. Itu ya. Teorinya yang mau mereka kembangkan, teori seperti di Amsterdam. Jadi aliran 13 sungai ini kita dam, nanti airnya kita buangkan sehingga air itu akan cepat turun dari hulu ke muaranya, ke muara sungainya. Dan airnya kalau udah banyak kemudian dibuangkan ke laut, ya kan? Nah, sehingga tidaklah terjadi banjir di tempat-tempat kita ini. Ini teori yang pernah dikemukakan oleh para ilmuwan kita yang mau memulai banjir. Saya nggak tahu itu bagaimana pemerintah sekarang sudah mengambil kebijakan itu, kita belum tahu. Jadi ini harus dikerjakan oleh pemerintah pusat. Kalau di daerah-daerah ini kita seperti yang katakan tadi, hanya parsial-parsial yang bisa kita lakukan, seperti yang normalisasi Kali Jambe, Kali Sadang, itu hanya kalau di Citarumnya meluap, kita tidak banyak pengaruhnya ini, so airnya akan turun juga terhambat ke sana. Ini persoalannya. Jadi persoalan ini persoalan besar global, tidak bisa dikerjakan oleh kabupaten saja, tidak bisa dikerjakan oleh hanya provinsi saja. Itu harus antar provinsi ini. Kalau 3 provinsi paling tidak, kalau di Jawa Barat, kalau di Jabodetabek ini ada Jakarta, ada Jawa Barat, ada Banten yang harus menyelesaikan bersama, tentu di bawah koordinasi daripada pemerintah pusat. Ini mungkin yang harus kita lakukan, dan kita sudah mendorong Pak Gubernur untuk itu, untuk melakukan ini supaya kita tidak bekerja hanya parsial-parsial saja. Ya. Yang seperti apa yang kita lakukan sekarang, kerjanya parsial dulu. Ya, besok setelah kita normalisasi nanti udah penuh lagi dengan sampah kan, itu ya. Jadi setiap tahun akhirnya kerjanya kita seperti itu. Baik. Ini ya gitu. Ya, Pak, tadi terkait dengan penyusunan APBD, apakah anggaran bencana juga masuk dalam prioritas karena mengingat Jawa Barat apalagi di menjelang akhir-akhir tahun ini? Ya. Jadi kita di dalam APBD itu memang ada yang nomenklaturnya adalah untuk persiapan bencana. Kita meminta Pak Gubernur tahun ini menambahnya itu 5 kali lipat dari tahun yang sebelumnya. Tahun sebelum itu hanya ada 5 miliar. Sekarang kita mintakan lebih dari 25 miliar supaya ini bisa kita lakukan kerja yang lebih efektif gitu. Baik. Ya, baik Pak, kita akan jeda kembali. Dan rekan Dakta silakan kalau Anda ingin bergabung bersama kami, obrolan kita bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Narasumber kami masih bersama dengan Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Banjitema, akan kami lanjutkan setelah jeda yang berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pak, setelah ini di sesi terakhir ya Pak, nanti mungkin ada tambahan lagi yang mau Bapak sampaikan di sesi terakhir. Ya. Sama nanti masih ada sekali lagi kita talkshow ya Bapak. Ya, mungkin tolong dikasih kisi-kisinya sayang, bisa kita ya. Boleh. Kira-kira arahnya kemana? Nanti apa Pak mau dibahas kira-kira untuk selanjutnya? Bangun mah, saya saat kalau pendapatan terlalu pendek, terlalu kecil gitu kan. Tapi kayaknya nanti kalau masyarakat kita ini ada infrastruktur yang seperti itu deh Pak kayaknya Pak. Memakai wajah atau persoalan mungkin banjir segala macam juga. Karena kan kalau masyarakat nggak mau ambil pusing, mau APBD berapa kayak mau ini berapa triliun gitu ya Pak. Yang penting ketika kita sampaikan keluhan ke anggota dewan, ini saya rusak, ini rusak, diperbaiki udah gitu kan biasanya. Ya, mungkin kita yang harus dipahamkan sama mereka bahwa anggota dewan itu kan bukan pengguna anggaran. Dia hanya membantu gubernur untuk membuat kebijakan kan gitu. Membantu gubernur untuk membuat KWK, membantu gubernur untuk membuat
pembiayaan, mengalokasikan pembiayaan. Nanti pelaksanaannya itu nggak bisa, bukan anggota DPR. Pelaksana itu adalah eksekutif kabupaten, oleh bupati. Tapi keluhan warga sudah disampaikan oleh anggota DPR, sudah dikuatkan ya Pak. Ya, jadi ini yang kita perlu pahamkan kepada masyarakat. Ya. Kemudian prosedur yang akan dilakukan dalam membuat perencanaan itu kan tidak hanya minggu ini kita sampaikan, minggu besok udah ada, nggak ada. 1 tahun paling cepat. Gitu kan. Boleh, itu mungkin bisa disampaikan nanti Pak di ini di terakhir kita nanti ya Pak. Adalah yang mempelajari ya, boleh. dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saya satu grup sama Bapak di At-Taqwa. Saya dulu sempat ngajar di situ diminta. Oh gitu. Ya, sama Pak Abid. Tapi sekarang masih. Pak Abid ya. Iya, karena sekarang masih pandemi. Ya. belum bisa ngajar lagi. Iya. Iya. Saya juga jarang sering keluar dulu ya kan. Sekarang aja yang sering di rumah ini. Rumah ya Pak. Baik, sama-sama lagi ya Pak. Iya, siap. Jadi sebab terlaksananya program tersebut sehingga kita mendapatkan bagian pahala yang tak terkira dan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersama Fendi Ngaji di Royal Platinum mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Dakta 107 FM memberikan bingkisan sembako dalam rangka Dakta Peduli Guru Ngaji. Saya Abdul Qadir SPDI mengajar guru TPQ di Masjid Jami At-Taqwa ini mengucapkan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih banyak kepada Radio Dakta. Terima kasih atas bantuan dari donatur, mudah-mudahan sembako yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Saya mengajar di Masjid Jami An-Nur, di Musalah Al-Mu'minat, dan di Yayasan Al-Barqiyah. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita di sesi terakhir berbincang bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA. Tema kita masih seputar optimalisasi kinerja DPRD menjelang akhir tahun. Nah, Pak Abdul Jabar, kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur atau juga agenda-agenda dewan lainnya, tentu saling berhubungan antara provinsi dan kalau Bapak di Dapil berarti dengan DPRD Kabupaten Bekasi ya Pak? Nah, koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat kepada DPRD Kabupaten Bekasi dalam hal merespon atau juga menanggapi tentang persoalan-persoalan dan keluhan masyarakat selama ini. Ya, jadi begini, jadi perencanaan dari sebuah pembangunan di pemerintahan itu tidak selesai dalam waktu 1 hari 2 hari, tapi memakan waktu paling tidak sampai 1 tahun dalam satu proyek itu baru bisa kita laksanakan. Oleh sebab itulah kita akan melakukan koordinasi. Nah, kalau anggota seperti kita di DPR, kita mulailah dari reses tadi. Reses itu kita datang kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan di daerah kita ini sendiri. Itu yang kita catat. Dan kemudian kita buat laporan kepada DPR dan itu akan menjadi perhatian oleh DPR untuk disampaikan kepada gubernur. Nah, namun demikian kita di DPR itu hanya bisa menyampaikan seperti itu. Nah, oleh masyarakat sebenarnya bisa diusulkan dari bawah langsung, Misalnya kan membuat perencanaan pembangunan di daerah ini mulai dari ada namanya musrembang, musyawarah pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Jadi masyarakat sampaikan kepada kepala desanya persoalan ini kan. Dan nanti kepala desa pun akan ada dia musrembang di tingkat kecamatan dengan Pak Camat. Jadi seluruh lurah-lurah di kecamatan itu kan bertemu,
akan melihat prioritas mana yang akan dilakukan di daerah kecamatan ini sendiri. Setiap daerah akan menyampaikan ini, tentu harus. Oleh sebab itu kita minta saudara-saudara kita ya di anggota DPR itu sudah kabupaten sudah ikut di tingkat kecamatan ini, sudah melihat apa kebutuhan. Jadi sebab reses itu ada reses juga dilakukan oleh anggota DPR tingkat kabupaten. Ya, nah kabupaten ini bisa menyampaikan kepada di Musrembang tingkat kecamatan itu. Nah, di Musrembang tingkat kabupaten biasanya kita juga yang anggota DPR ini juga ikut diundang yang di provinsi untuk diundang untuk menjadi peserta di sana. Nah, kita juga bisa menyampaikan di sana kepada Pak Gubernur, kepada Pak Bupati dalam reses itu ada beberapa yang menjadi prioritas kita di daerah kita ini yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita anggota DPR tingkat provinsi. Nah, setelah itu nanti baru ada lagi musrembang tingkat provinsi, musyawarah tingkat provinsi. Nah, seluruh kabupaten akan menyampaikannya. Nah, biasanya kita minta kepada masyarakat, kepada Pak Bupati untuk bisa memasukkan hal-hal yang menjadi prioritas dari masyarakat kita di daerah ini sendiri. Mereka lah yang akan memasukkannya ke dalam IPD namanya, Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri, yang setiap kabupaten itu sudah membuat seperti itu. Nah, ini yang akan kita dilakukan. Nah, artinya kita diminta masyarakat ini aktif menyampaikan kepada pemerintah persoalan-persoalan itu dan juga kepada anggota DPR persoalan-persoalan itu agar mereka menjadikan apa yang disampaikan menjadi prioritas dalam pembangunan ini. Nah, itulah yang akan dianggarkan kemudian. Nah, itu jalur yang dibuat di dalam pemerintahan. Kemudian ada jalur lagi yang lain yang masyarakat bisa mengusulkan sendiri, misalnya di yayasan, kemudian ada LSM, ada apalagi ormas, dia bisa mengajukannya itu kepada pemerintah daerah baik tingkat kabupaten, baik tingkat provinsi. Nah, melalui IPD tadi, sistem informasi sekarang pakai online semua, Bu. Jadi saya misalnya tidak akan bisa mengadvokasi sebuah perencanaan daerah kalau di Pak Bupatinya tidak memasukkan. Ya, ini seperti normalisasi segala macam yang saya katakan tadi, itu sudah dimasukkan oleh Pak Bupati ke dalam prioritas mereka di dalam IPD-nya, sistem informasi pembangunan daerahnya sudah dimasukkan sehingga terbaca baik oleh Departemen Dalam Negeri, oleh provinsi terbaca, baru bisa kita prioritaskan. Kalau anggota DPR di tengah-tengah mau menyebut itu tanpa ada itu, nanti kita juga nggak bisa sekarang. So, semuanya tersistem seperti itu. Jadi sebenarnya sangat luar biasa dengan sistem online yang akan ada ini. Jadi ada jalur yang buat oleh pemerintah, ada yang jalur yang bisa disampaikan oleh masyarakat nanti. Nah, nanti kita Ibu bisa tanya kepada anggota DPR baik kabupaten atau provinsi, gimana sih IPD-nya yang akan sistem informasinya apa yang bisa kita masukkan di dalam ini. Sudah ada petunjuk-petunjuknya, insya Allah kita akan bisa berikan. Baik, Pak Sabar, ya. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama dengan Dakta. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan update kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi, ya Pak. Ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, sehat selalu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Dakta, sampai di sini kami temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi. Tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio Bijak Berinformasi, Cerdas Berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih ya. Ya, sama-sama, Bu. Insya Allah. Nanti kalau ada isi yang mau disampaikan dulu, nanti boleh, bisa saya tambahin misalnya gitu. Bicara tentang UMK mungkin ya Pak, bisa nggak nanti kita bahas? Dengan UMK? Karena kan kayaknya sekarang lagi pada ini juga nih Pak, terkait dengan ini. Apa ini kita singgung juga nanti dikit? Aduh, rakyat selalu dibikin. Boleh UMK ya. Iya. Upah minimum
daerah maksudnya UMK. Ya ini kan Ya. ada rencana buruh-buruh juga pada mau demo nih di Desember nanti, stop beroperasi Pak, Ya. stop produksi. Ya, ya. Nah mungkin juga dari DPRD bisa apa? Ya. Siapa melihat ini? Karena kan ini tahunan biasanya dilakukan oleh buruh ya Pak. Oh ya, boleh. Oleh salah satunya nanti itu ya Siva masukin. Nanti kalau sudah jadi kisi-kisinya Siva kirim ke Bapak ya. Ya, boleh. Boleh. Ya, terima kasih. Ya, makasih banyak Bapak. Sehat-sehat ya Pak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur ya. Ya, Bapak.